Di episode kemarin, kita sudah membahas tuntas tentang penyakit epilepsi, perbedaan kejang epilepsi, hingga cara pengobatannya. Nah, di episode kali ini, kita akan membongkar mitos-mitos mengenai epilepsi yang masih sering beredar di masyarakat, terutama yang mengaitkan kejang epilepsi dengan hal mistis atau kesurupan. Selain itu, aku juga akan berbagi tentang peran apoteker dalam memberikan dukungan kepada orang tua yang memiliki anak penderita epilepsi. Penasaran? Yuk cari tahu bersama aku, Apoteker Raya, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Di Indonesia, epilepsi sering dikenal dengan sebutan ayan atau sawan. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru nih tentang epilepsi. Bahkan ada yang menganggapnya bukan penyakit. Kenapa begitu? Beberapa faktor penyebabnya seperti pemikiran tradisional, kurangnya pengetahuan tentang epilepsi, dan di beberapa daerah banyak yang mengandalkan obat tradisional atau percaya pada hal-hal gaib. Nah, pandangan seperti ini bisa menimbulkan berbagai mitos yang justru berdampak negatif bagi penderita epilepsi. Dikutip dari laman Kemenkes, yuk kita bahas beberapa mitos dan fakta seputar epilepsi yang masih beredar di masyarakat. Mitos pertama, epilepsi penyakit kutukan atau kerasukan. Banyak yang masih menganggap epilepsi sebagai gangguan mistis, seperti kutukan atau kerasukan. Pandangan ini muncul karena mereka mengira epilepsi bukan penyakit, tetapi akibat dari roh jahat. Bahkan, menurut penelitian Perdosi tahun 2013, 15,3% orang dengan epilepsi masih berobat ke dukun, bukan ke dokter. Faktanya, epilepsi adalah penyakit otak yang disebabkan oleh aktivitas listrik abnormal di otak, bukan karena hal mistis. Mitos kedua, epilepsi penyakit menular. Salah satu mitos yang sering muncul adalah epilepsi bisa menular. Mitos ini muncul karena kejang-kejang yang terjadi di tempat umum dan sering disaksikan oleh banyak orang. Apalagi kalau ada busa putih yang keluar dari mulut penderita. Faktanya, epilepsi tidak menular. Busa tersebut terjadi karena kelenjar air liur yang penuh saat kejang. Dan kejang mendorong air liur untuk keluar. Jadi, tidak ada hubungan antara busa mulut dengan penularan epilepsi. Mitos ketiga, epilepsi tidak dapat diobati. Banyak yang masih beranggapan bahwa epilepsi adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Bahkan, ada yang mencari pengobatan alternatif. Padahal, faktanya, epilepsi bisa diobati dan dikendalikan dengan pengobatan yang tepat. Penderita dapat minum obat anti-epilepsi secara rutin setiap hari hingga serangannya berhenti. Setelah itu, pengobatan bisa dihentikan secara bertahap setelah 3-5 tahun dengan pengawasan dokter. Namun, ada jenis epilepsi yang memerlukan pengobatan seumur hidup atau bahkan tindakan medis seperti operasi. Yang terpenting, penderita juga harus menghindari pencetus kejang seperti demam, stres, kurang tidur, dan kelelahan. Mitos keempat, harus overprotect atau dijauhkan dari masyarakat. Seringkali, keluarga atau masyarakat merasa harus overprotective terhadap orang dengan epilepsi atau ODE, bahkan mengisolasi mereka. Faktanya, ODE tetap bisa hidup normal di masyarakat, asalkan mereka mendapat pengobatan yang tepat dan serangan epilepsi terkontrol. Pada awal pengobatan, memang ada aktivitas yang perlu dihindari seperti mengendarai mobil atau bekerja di ketinggian. Namun, setelah serangan berhenti, semua itu bisa dilakukan dengan aman. Mitos kelima, ODE tidak bisa menikah dan hamil. Mitos ini sangat keliru ya swipers. ODE tetap bisa menikah, hamil, dan memiliki anak. Epilepsi tidak mempengaruhi kemampuan seseorang perempuan untuk hamil. Hanya saja, penting untuk diperhatikan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi obat epilepsi beresiko melahirkan bayi dengan cacat lahir. Jadi, jika berencana hamil, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memilih obat yang aman selama kehamilan. Peran apoteker untuk penderita epilepsi itu sangat penting loh. Nah, supaya lebih paham dan siap menghadapinya, yuk simak beberapa info penting yang diambil dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Epilepsi pada Anak. Bisa membantu apoteker untuk mengedukasi orang tua dalam mendukung anak yang terkena epilepsi. Yang pertama, edukasi untuk anak, orang tua, dan keluarga. Keluarga yang memiliki anak dengan epilepsi berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi anak, jenis epilepsi, terapi yang diberikan, dan efek samping obat, hingga pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun belum ada penjelasan dari dokter, apoteker bisa memberikan informasi lengkap dan nomor kontak yang bisa dihubungi saat keadaan darurat.
Jangan lupa, informasi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan budaya keluarga. Orang tua bisa lebih memahami kondisi anaknya, dan anak yang sudah cukup besar juga bisa diajak bicara tentang epilepsinya. Yang kedua, edukasi untuk sekolah. Seringkali, orang tua khawatir anaknya kejang di sekolah dan takut ada stigma negatif. Penting untuk berbicara terbuka dengan pihak sekolah, orang tua, anak, dan tenaga medis tentang cara penanganannya. Dengan informasi yang jelas, stigma bisa dihindari dan anak tetap bisa beraktivitas dengan normal di sekolah. Yang ketiga, manajemen resiko dan keamanan. Orang tua seringkali khawatir soal keamanan anak dengan epilepsi. Padahal, dengan pengawasan yang tepat, anak bisa melakukan hampir semua aktivitas seperti biasa. Misalnya, saat berenang, pastikan ada pengawasan yang cukup. Begitu juga dengan aktivitas di ketinggian atau saat bermain di luar. Untuk mencegah luka bakar, jauhkan benda panas dari jangkauan anak. Untuk hal-hal lain seperti mandi, pastikan pengawasan tetap ada dan hindari kondisi yang beresiko tinggi. Yang keempat, pencetus kejang yang perlu dihindari. Beberapa faktor yang bisa memicu kejang seperti kurang tidur, demam, konsumsi alkohol, atau video game, terutama untuk epilepsi fotosensitif. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk mengenali faktor-faktor ini dan menghindari agar kejang tidak terjadi. Yang kelima, resiko kematian tiba-tiba. Meski sangat jarang, ada resiko kematian mendadak yang bisa terjadi pada penderita epilepsi. Resiko ini lebih tinggi pada anak dengan epilepsi yang sulit dikontrol. Penting untuk memberikan informasi ini kepada orang tua agar mereka bisa lebih waspada meski resikonya tergolong kecil. Nah, itu dia Swipers, penjelasan lengkap tentang penyakit epilepsi dan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Meski banyak anggapan keliru yang beredar, penting untuk kita semua untuk mendapatkan informasi yang benar tentang epilepsi, baik dari segi pengobatan maupun dukungan untuk penderita. Jangan lupa, peran apoteker juga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan orang terdekat penderita. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP secara gratis. Untuk tahu informasi lebih lanjut, segera download aplikasi SwiperX di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama untuk tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Sama, nyalain juga lonceng notification-nya supaya kamu bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwiperX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.